Silakan duduk bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat hari Minggu bagi setiap kita dan selamat memasuki bulan yang baru saudara. Kita sudah melewati 6 bulan di tahun 2024 dengan segala perjuangan, dengan segala pergumulan. Tapi saya mau katakan kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan. Tuhan baik buat setiap kita. Masalah kita mungkin masih ada, persoalan kita belum selesai. Tapi tidak memungkiri bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita. Kalau kita masih dalam masalah, kalau kita masih dalam persoalan dan keadaan kita belum baik, itu semua karena Tuhan belum selesai, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah saudara, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Jimmy Paulus Lumban Tobing. Saya berasal dari kota Pematang Siantar, saudara. Siapa yang pernah dari Siantar? Ada 1, 2, 3, oh, cukup banyak saudara ya. Ada Joster ya. Nah saudara, saya adalah adik ipar dari Bapak Gembala yang ada di tempat ini, ada mertua saya di tempat ini, dua-dua saudara. Dan saya melayani di salah satu gereja itu GBI Siantar Plaja, tempat di mana saya dan Pak Stephen dulu sama-sama belajar saudara. Nah Pak Stephen ini bukan hanya abang ipar bagi saya, tapi juga merupakan abang rohani yang banyak memimpin saya, mengarahkan saya untuk kemudian mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan. Nah hari ini saya bisa ada bersama-sama dengan jemaat KCC yang luar biasa di tempat ini. Berapa banyak yang siap untuk belajar sore hari ini saudara? Karena kita datang bukan untuk sekedar dengar khotbah tapi mau mengerti kehendak Tuhan. Nah tema yang kemudian kita sama-sama terima saudara untuk bulan ini itu tanggung jawab. Tapi izinkan saya untuk berbagikan apa yang saya dapat waktu saya merencanakan perjalanan ke tempat ini saudara, yaitu hidup orang percaya. Nah saudara, lewat apa yang kita akan sama-sama pelajari hari ini, saya rindu supaya kita semua saudara belajar bertumbuh dewasa dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Orang dewasa saudara mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang dewasa mengerti mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Dia tidak akan habiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau kita berdebat dengan seorang, kita tahu apa yang kita percaya ini benar, kita tidak perlu habiskan waktu saudara dengan berdebat mempertahankan pendapat kita. Karena ujung-ujungnya apa saudara? Ada yang sakit hati, ada yang kemudian gak cakapan lagi saudara. Bukan itu yang kita kejar. Nah saudara, hari ini kita rindu sama-sama lihat firman Tuhan. Belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita saudara. Dan kemudian yang ketiga, saya harapkan lewat firman Tuhan hari ini, semua kita ini mengerti panggilan Kristus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Nah saudara, mari kita buka ayat firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita, atau mungkin kita sudah terbiasa ya dengan PowerPoint multimedia yang ada di depan. Nah saya rindu kita baca ayat 15 sampai 17 ini dengan suara yang kuat. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara dikasih Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama mau tahu hidup orang percaya itu seperti apa sih yang Tuhan kehendaki. Menjadi dewasa di dalam iman itu seperti apa sih yang Tuhan kehendaki. Hidup yang kemudian memiliki tanggung jawab dalam iman seperti apa sih yang Tuhan kehendaki. Nah mari kita akan sama-sama melihat saudara. Saudara, kitab Efesus ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus yang berisi begitu banyak nasihat untuk kehidupan orang percaya saudara. Dari kitab Efesus kalau saudara baca pasal pertama, kedua dan selanjutnya, maka saya percaya ada begitu banyak bimbingan, ada begitu banyak nasihat untuk kita kemudian bertumbuh di dalam iman kita. Nah hari ini saudara, mari kita lihat beberapa hal di mana kita akan sama-sama tahu hidup yang seperti apa yang kita mau raih. Nah kalau saudara sudah seperti yang apa yang kita pelajari hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau saudara masih di pertengahan atau bahkan di awal, mari saudara jangan kemudian kita berkecil hati. Karena kita semua sedang berjuang untuk mengenal kehendak Tuhan. Nah Efesus tadi berkata, 5 ayat 17 berkata, karena itu. Artinya ada pendahuluan, maka akhirnya Paulus berkata karena itu. Kalau saudara baca nanti Efesus 5 ayat 1 sampai 14, sebelum ayat yang kita baca tadi. Maka Paulus menjelaskan bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, tapi sudah dipindah
kepada terang yang ajaib. Dan bukan dipindah begitu saja saudara, ada darah yang tercurah di atas kayu salib, itu darah Tuhan kita Yesus Kristus yang memindahkan kita dari kemudian hidup dalam dosa, dari hidup dalam penghukuman kepada hidup dalam kebenaran. Sehingga sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kita bukan milik diri kita sendiri lagi. Katakan amin yang mengerti saudara. Tapi kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan maka kita bukan lagi hamba kepada kehendak kita sendiri, tetapi hamba kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa di mana tadinya kita terikat, kita hidup di dalamnya. Tapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Oleh sebab itu Paulus berkata, karena Kristus telah menebus kamu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, kata perhatikan di ayat ini saudara dalam bahasa aslinya itu diambil dari kata blepo dalam bahasa Yunani saudara. Jadi memperhatikan ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Menyimak dengan benar-benar saudara. Dan kemudian saudara bersikap hati-hati atas kehidupan kita. Awas dan waspada terhadap kehidupan kita saudara. Artinya memperhatikan bukan sekedar melihat. Tapi kemudian mengamati dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup saudara. Apa yang diperhatikan hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kecenderungan manusia ini suka melihat hidup orang lain. Oh rambutnya udah model baru sekarang. Oh dia udah punya style baru sekarang. Atau udah punya gebetan baru sekarang. Suka saudara ya. Orang-orang kalau hidup bertetangga kepo. Dia beli kulkas baru. Dari mana uangnya? Uang orang diurusin saudara. Di Jakarta saya nggak tahu, tapi di Siantar masih banyak yang seperti itu saudara. Tetangga mobil baru dia sibuk urus. Dari mana uangnya? Jangan-jangan pinjol, jangan-jangan kredit. Ya saudara mau kredit, mau apa bukan urusan kita saudara. Oleh sebab itu jangan kebanyakan kepo saudara ya. Mau tahu aja orang berbisik-bisik. Jangan-jangan ceritain aku dia. Ada yang salah ya? Kayaknya udah oke-oke. Kenapa? Kita berasumsi sendiri saudara. Ini kecenderungan manusia secara alami. Oleh sebab itu kan mau kita nggak hanya sebagai manusia jasmani saja. Tapi menjadi manusia ilahi. Nah saudara sibuk memperhatikan kesalahan orang. Nah itu kan terlambat dia. Suka kali ya memang terlambat. Sibuk saudara. Padahal dia lebih banyak terlambatnya saudara. Temannya baru sekali diingat. Nah bahkan tidak cenderung dari pengamatan-pengamatan kepada sesamanya. Timbul yang namanya penghakiman. Waktu temannya sakit itulah. Kebanyakan dia begadang. Kebanyakan dia kemudian keluar. Dihakimi saudara. Sehingga Tuhan pernah tegur orang-orang yang kemudian mendengar pengajarannya. Selumbar di mata saudaramu engkau lihat. Tapi balok di matamu sendiri tidak engkau lihat. Nah hari ini saudara firman Tuhan ajar kepada siapa kita melihat. Kepada siapa kita arahkan pandangan kita? Ke dalam saudara. Kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu berhenti saudara sibuk memperhatikan orang. Kecuali kita kakak-kakak rohani ya. Lihat adik-adiknya sudah baca Alkitab belum. Sudah satu belum. Nah itu saudara beda. Ini lebih kepada kepo saudara ya. Nah tetapi Alkitab ajar lihat kepada dirimu. Apa yang dilihat saudara? Bagaimana kamu hidup? Nah saudara hari ini kita mau sama-sama belajar hidup yang seperti apa sih? Yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Orang-orang yang Tuhan mau dewasa di dalam iman. Nah saudara yang pertama di dalam Efesus 5 ayat 15 tadi Alkitab berkata. Jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Ini yang pertama saudara. Hidup seperti apa saudara? Jangan seperti orang bebal. Tapi seperti orang arif. Pertanyaannya kenapa sih Tuhan gak mau kita jadi orang bebal? Bagaimana sih kehidupan orang bebal? Dan saudara ada beberapa ayat-ayat yang saya catat saudara. Kalau saudara baca kitab Amsal, maka di dalamnya saudara akan menemukan gambaran yang Alkitab tuliskan. Bagaimana hidup orang bebal, bagaimana hidup orang berhikmat. Tapi saya ambil beberapa saja saudara. Yang pertama orang bebal itu benci kepada pengetahuan saudara. Saudara bukan sekedar gak mau tahu saudara, dia benci. Jadi setiap ada yang benar, setiap ada yang baik, dia tolak saudara. Orang nasihati dia karena dia menyimpang dari kebenaran, urus saja dirimu sendiri.
Nah saya berdoa di sini nggak ada yang seperti itu saudara. Memang nasihat, teguran pada waktu diberikan nggak enak saudara. Tapi saya percaya itu baik untuk setiap kita. Supaya jalan yang serong itu lurus kembali Bapak Ibu. Nah kemudian saudara, orang bebal hatinya tidak jujur saudara. Nah oleh sebab itu saudara, kalau kita terbiasa untuk kemudian gak jujur saudara, hati-hati. Kita sedang dalam kategori orang bebal. Oleh sebab itu ayo ngomong kiri dan kanannya. Jangan ada dusta di antara kita. Coba ngomong saudara. Nah Alkitab katakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak ya tidak, selebihnya dari si jahat. Nah kemudian orang bebal apalagi saudara, lalai. Lalai ini beda dengan lupa ya saudara ya. Kalau lupa itu kadang-kadang lupa taruh jam di mana, taruh kunci di mana saudara. Kalau lalai ini diberi tanggung jawab, kamu WL ya minggu depan ya. Saudara lalai, gak mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian diberi tugas di kantor, ditunda-tunda saudara. Sabtu sudah harus diberikan. Sampai Jumat itu masih santai-santai saudara. Nah saya berdoa jemaat KCC saudara lulus dari semuanya ini. Nah ada beberapa poin selanjutnya tapi karena waktu saya tidak akan bahas tuntas saudara. Nah tetapi Alkitab katakan hiduplah seperti orang arif. Seperti orang bijaksana. Nah bagaimana ciri orang bijaksana saudara sehingga kita tahu kita ada di tempat yang mana hari ini. Orang bijaksana yang pertama saudara suka mendengar dan menambah ilmu saudara. Kalau yang tadi benci ini suka saudara. Jadi setiap ada pengetahuan yang baru, informasi yang baru saudara yang baik, dia akan terima saudara. Mungkin seperti tadi saudara, sulit sepertinya. Karena harus merubah kehidupannya, merubah prioritasnya saudara. Tapi karena dia tahu itu baik, dia kemudian ikuti. Nah orang arif yang kedua suka menerima nasihat. Nah di sini ada yang suka menerima nasihat? Ada? Loh kok gak ada saudara? Ayo yang suka menerima nasihat. Dari papa, dari mama, dari teman. Nah saudara adalah orang-orang yang arif saudara. Dan kemudian yang ketiga, orang arif ini saudara menyimpan pengetahuan. Artinya apa saudara? Pengetahuan itu dia terima dan dia cerna untuk memperbaiki apa yang masih kurang dalam kehidupannya. Nah di ayat yang lain orang arif ini saudara, dengan perkataannya dia mampu menyembuhkan orang lain saudara. Nah saudara oleh sebab itu hari ini saudara jangan seperti orang bebal. Jangan gak mau diajar, jangan gak mau dinasihati. Pak, saya gak suka kalau ditegur. Maunya ditegur itu ya dengan pelan-pelan saja. Saudara dengan cara apapun teguran datang, miliki hati yang rela supaya kita jadi arif. Nah saudara yang kedua, yang pertama tadi hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Yang kedua, kehidupan yang Tuhan kehendaki itu ya, kemudian memperhatikan, mempergunakan waktu yang ada. Kenapa saudara? Hidup ini gak selama-lamanya ada di dunia ini. Masing-masing kita ada di dunia ini diberikan limit. Yang kita gak tahu kapan limitnya habis. Ada yang orang kemudian dipanggil Tuhan ketika remaja. Ada orang dipanggil ke Tuhan ketika sudah lanjut usia, sudah putih rambut, sudah banyak cucu saudara. Tapi ada orang dipanggil ketika masih kanak-kanak. Nah oleh sebab itu kalau kita masih ada hari ini saudara. Kita adalah orang-orang yang masih Tuhan percaya untuk kemudian diberikan waktu dan tanggung jawab tadi saudara. Oleh sebab itu jangan sia-siakan. Karena kita gak tahu besok kita masih ada apa tidak saudara. Minggu depan kita masih ada atau tidak. Oleh sebab itu yang pertama jangan menunda-nunda. Nah saudara saya ada di Jakarta ini karena mengikuti acara Everyone yang ada di Sentul selama 3 hari. Pak Stephen ikut selama 2 hari saudara. Nah salah satu kesaksian yang kami dapat dari para pembicara, salah satunya adalah mengenai seorang yang kemudian bekerja sebagai sales mobil di Australia saudara. Namanya Ian. Nah Ian ini kemudian diberikan target saudara setiap bulan. Nah suatu kali ada seorang pengunjung showroomnya saudara yang bernama Peter. Nah Peter ini kemudian tertarik pada suatu mobil dan kemudian setelah bincang-bincang akhirnya Peter putuskan saya belum beli dulu. Nah biasa ya sales kalau belum jadi ya gak apa-apa tapi dia minta kontak. Tapi ketika Peter ini pergi saudara, nah Ian ini hatinya digerakkan saudara. Oleh kemudian sesuatu dan kemudian dia memanggil Peter kembali ketika Peter akan pergi saudara. Dan kemudian dia berkata saya digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa buat kamu. Akhirnya singkat cerita saudara, Peter ini nangis saudara. Peter nangis karena mungkin ada masalah, ada persoalan.
Nah tetapi Ian ini nggak ngerti cara penginjilan saudara. Ingat saudara, artinya dari sini kisah ini kita bisa lihat siapapun bisa Tuhan pakai. Nah singkat cerita saudara, Ian digerakkan berdoa buat Peter. Nah karena dia ada di showroom saudara, dia ajak Peter ini ke sebelah mobil. Dan kemudian mereka duduk seolah-olah di depan ban mobil itu saudara. Seolah-olah sedang menerangkan ban itu, padahal Peter mau didoakan oleh Ian. Nah saudara, Ian kemudian berdoa saudara, kemudian selesailah. Nah kemudian mereka berpisah, tapi apa yang terjadi saudara, beberapa hari kemudian Ian kemudian berpikir apa yang terjadi dengan Peter. Saya sudah doakan dia, bagaimana keadaannya sekarang ya. Nah kemudian apa yang terjadi saudara, dia telepon beberapa kali tidak diangkat. Dan sampai dia telepon yang keberapa sekian, kemudian diangkat oleh seorang wanita. Nah seorang wanita itu kemudian menjelaskan, saya adalah istrinya Peter. Dan Peter baru saja meninggal dunia kemarin malam. Saudara, waktu yang menjadi misteri kita nggak tahu. Ian disuruh untuk berdoa, dia bukan penginjil, ya bukan pendoa, mungkin bukan worship leader. Dia hanya seorang jemaat yang Tuhan gerakkan untuk berdoa dan mengajak seorang terima Yesus saudara. Dan biarlah di tengah-tengah waktu yang kita nggak tahu kapan milik kita akan berakhir, kita mau terus kemudian menggunakannya dengan bijaksana. Nah Bapak Ibu, waktu ini bukan sekedar jam, menit, detik yang sedang berjalan. Tapi waktu ini berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan kemudian untuk menceritakan kasih Yesus kepada orang lain. Karena jangan-jangan itu hari terakhir dia ada di dunia ini. Kesempatan untuk kemudian melayani Tuhan, selagi kita ada, selagi kita kuat saudara. Jangan nanti, mohon maaf saudara, mertua saya ini sudah bulan tahun mungkin melayani, sudah lanjut usia. Baru kita ngomong sama Tuhan, Tuhan pakailah aku sekarang. Bukan gak bisa saudara. Tapi kemana kekuatan kita selama kita hidup kita beri. Sehingga di akhir usia kita baru bilang, Tuhan pakai aku sekarang. Ayo saudara anak-anak muda. Nah saya melayani Tuhan itu sejak SMA kelas 3. Dan saya tahu saudara di tengah-tengah pelayanan itu banyak tantangan. Banyak persoalan, banyak gesekan. Tapi saya gak menjadikan itu alasan untuk saya berhenti melayani saudara. Karena fokus saya bukan manusia dalam pelayanan. Tapi Tuhan pemilik daripada kehidupan saya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan di dalam Amplify, Efesus 5 ayat 16 ini kemudian menuliskan, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya di bumi, mengenali dan memanfaatkan setiap kesempatan dan menggunakannya dengan kebijaksanaan dan ketekunan. Jadi dalam hidup saudara perlu kita memiliki yang namanya kebijaksanaan, ketekunan. Saya percaya ini bagian dari kedewasa juga saudara, tekun. Kalau anak-anak saudara nggak perlu dia tekun saudara, tinggal diarahkan saja sama orang tuanya. Tapi sering berjalannya waktu, bertambahnya usia kita, kalau kita nggak tekun saudara, maka saya percaya kita akan sulit untuk menjadi orang-orang yang unggul. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dan kemudian karena hari-hari ini diisi dengan kejahatan Bapak Ibu. Coba lihat kepada sekeliling kita. Betapa kejahatan itu meningkat sedemikian rupa Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan kita kalah dengan kejahatan. Tapi kita mau kalahkan kejahatan dengan apa saudara? Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk kemudian melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Saya berdoa jemaat KCC gak ada lagi yang kemudian menghabiskan waktunya tanpa ada tujuan yang jelas. Amin, jemaat KCC yang dikasihi Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, nah saya lanjut saudara, waktu saya sangat terbatas. Mari kita renungkan beberapa hal di dalam menggunakan waktu saudara. Nah yang pertama saudara, apa yang sudah kita kerjakan di tengah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah yang pertama, apakah yang kita kerjakan itu membawa dampak bagi sekeliling kita? Atau kita masih fokus kepada diri kita saudara. Kita mau kejar karir kita mau penuhi kemudian apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Saya tahu itu gak salah saudara. Gak salah punya impian, gak salah punya kemudian cita-cita. Tapi kalau setiap waktu kita habiskan hanya untuk diri kita, maka kita sedang kehilangan saudara kesempatan untuk berdampak buat sesama kita. Nah kemudian Bapak Ibu yang kedua yang kita perlu renungkan dari apa yang sedang kita kerjakan. Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Oleh sebab itu Bapak Ibu mari renungkan, kalau tidak mempermuliakan nama Tuhan berhenti saat ini juga Bapak Ibu. Yang kedua, dengan waktu yang Tuhan berikan, apa yang sedang kita kerjakan? Adakah yang merupakan agendanya Tuhan atau cuma agenda pribadi saudara?
Dan kemudian yang kedua, apakah kita mengerjakannya dengan kekuatan kita atau mengandalkan manusia, Bapak Ibu? Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya itu cenderung menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang kemudian mengandalkan Tuhan. Saya tahu mana Ibu worship leader tadi? Gak mudah Bu ya, tantangan itu. Oleh sebab itu Tuhan mau kita gak andalkan kekuatan kita. Make up tiap hari itu gak mudah saudara. Mungkin laki-laki ada bagian yang berbeda, tapi justru itu Tuhan gak mudah ini Tuhan. Justru itu aku perlu Tuhan untuk turun tangan menolong kehidupanku saudara. Gak mudah bukan berarti gak usah aku lakukan seperti tadi Bu ya. Terancam SP saudara. Nah tapi gak mudah berarti apa saudara? Berhenti andalkan kekuatan kita. Dan mulai libatkan Tuhan dalam segala hal. Nah saudara yang ketiga yang perlu kita renungkan. Apa yang belum kita kerjakan sampai dengan hari ini. Yang pertama, adakah panggilan Tuhan yang belum kita respon saudara. Di dalam kehidupan kita. Saya terima panggilan Tuhan itu untuk melayani Tuhan itu waktu saya kelas 3 SMA. Sedang mempersiapkan diri, waktu itu namanya UMPTN zaman kami. Ujian masuk perguruan tinggi saudara. Dan saya waktu itu ada di kelas unggulan saudara. Di mana teman-teman saya itu orang-orang pintar semua. Dan kami terbiasa bersaing dalam pelajaran. Nah kemudian di tengah-tengah itu saudara, suatu kali saya berangkat dari rumah ke sekolah. Saya naik angkutan umum, di telinga saya saudara. Ada nyanyian yang terdengar jelas, yang saya tahu itu bukan dari diri saya sendiri. Tapi itu terus berbunyi di telinga saya. Sehingga saya tahu ini ada sesuatu yang Tuhan mau ngomong. Turun dari angkot saudara, saya cuma ngomong satu hal. Tuhan mau apa dari kehidupan gue? Saya cuma ngomong itu saudara. Nah singkat cerita Tuhan taruh di hati saya saudara. Aku mau pakai engkau sepenuh waktu. Saudara sejak saat itu saudara, di tengah-tengah sekolah saudara, kan biasa kelas 3 ditanya mau jadi apa. Ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi pilot, ada yang kemudian mau menjadi peneliti saudara. Tiba giliran saya, karena sudah panggilannya jelas, saya enggak ragu dan kemudian saya jawab, saya mau jadi hamba Tuhan. Satu kelas serius saudara. Kenapa jadi berubah? Kemudian singkat cerita saudara, sejak hari itu teman-teman panggil saya Pak Pendeta saudara. Nah puji Tuhan apa yang mereka ucapkan itu digenapi hari ini. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, saya tidak pernah menyesali, saya katakan ya kepada panggilan Tuhan. Karena saya melihat anugerah dan belas kasihan Tuhan sepanjang perjalanan saya. Gak mudah, tapi saya melihat begitu banyak kasih karunia yang saya terima. Oleh sebab itu di tengah waktu yang Tuhan berikan, ayo saudara, adakah panggilan yang belum kita respon? Karena saya percaya tidak satu pun kita dipanggil cuma jadi jemaat saudara. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita jadi alatnya saudara. Kalau belum saudara, hari ini saudara rindu, hubungi kakak-kakak yang ada di tempat ini. Kak, saya mau mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya apa. Supaya apa saudara, hidup ini saudara, sejak kita muda, sejak kita penuh dengan kekuatan kita mau pakai untuk menyenangkan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga saudara, yang pertama tadi saudara, hiduplah seperti orang arif. Yang kedua saudara, pergunakan waktu yang ada karena waktu pada waktunya akan kemudian selesai. Dan kemudian yang ketiga yang juga saya percaya paling penting dan inilah inti daripada kehidupan kekristenan kita, yaitu mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu. Saudara, kehendak Tuhan bagi orang percaya ada terbagi dua. Ada yang pertama yaitu kehendak umum, yaitu Tuhan mau setiap kita ini menuntaskan amanat agung daripada Tuhan Yesus, jadi saksi saudara dimanapun kita berada. Tapi tahukah kita ada kehendak khusus yang Tuhan itu hanya mau saudara lakukan. Tuhan mau Juster lakukan, Tuhan mau Ibu Olive lakukan, Tuhan mau saya lakukan dan teman-teman di sini lakukan. Dan Dia pilih kita untuk mengerjakan itu saudara. Tapi mohon maaf saudara, banyak orang di dunia ini hidup, lahir, menikah, punya anak, punya cucu, bahkan sampai tutup usia, gak pernah tahu apa yang harus lahir dari kehidupannya untuk kehendak Tuhan saudara. Oleh sebab itu di tengah-tengah waktu yang Tuhan masih berikan, hidup yang masih Tuhan berikan, ayo ambil waktu saudara. Tuhan, waktu Tuhan ciptakan aku, Tuhan mau apa dari aku Tuhan? Karena saudara di dalam Alkitab berisi begitu banyak tokoh-tokoh yang Tuhan pilih untuk melakukan kehendak Tuhan secara khusus. Ada Nuh di tengah-tengah angkatan yang serong hatinya, bengkok hatinya saudara. Nuh Tuhan panggil untuk membangun sebuah bahtera saudara, yang prosesnya gak gampang. Nuh pada waktu menerima
perintah untuk membangun Batara, usianya 500 tahun. Dan ketika dia masuk ke Batara, tahu berapa usianya Bapak Ibu? 600 tahun. Jadi 100 tahun waktu yang diperlukan oleh Nuh untuk bangun Batara. Dan bagi orang yang hidup di zaman itu, Nuh sudah begini saudara. Kenapa? Orang biasa bangun Batara di pinggir laut saudara. Tapi Nuh bangun di atas gunung saudara. Tapi itu perintah Tuhan. Dan saudara baca kitab Kejadian. Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kayunya dari kayu gofir, panjangnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Tepat seperti itu saudara. Dan saya percaya saudara, Nuh pasti berhadapan dengan tantangan. Tapi dia memilih untuk dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Musa dipilih oleh Tuhan untuk kemudian mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan kemudian diperbudak 430 tahun. Musa ngomong apa saudara? Tuhan, aku ini berat mulut. Dia tawar-tawaran dengan Tuhan. Aku ini susah untuk ngomong Tuhan, pakai saja saudaraku Harun. Tuhan bilang, ambil tongkat di tangan kananmu. Kemudian apa? Lemparkan tongkat itu. Dilempar jadi ular. Kemudian Tuhan perintahkan pegang ekornya. Dipegang lagi saudara. Jadi tongkat kembali. Setelah melihat itu apa saudara? Tuhan, aku gak pintar ngomong. Jadi Musa ini sedang apa saudara? Sedang ngeyel sama Tuhan saudara. Pakai aja Harun. Tapi apa saudara? Tuhan mau pakai Musa. Dan dia yakinkan Musa kalau dia akan menyertai Musa saudara. Sampai akhirnya Tuhan memberikan 10. Kemudian apa saudara? Tanda hukuman pada orang-orang Mesir. Dan kemudian orang-orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Daud saudara, suatu kali dia berkata, Tuhan, aku punya istana yang begitu megah. Tetapi Tuhan ada di tenda yang sangat sederhana. Aku akan membuat rumah yang besar untuk Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, bukan kau Daud. Tapi anakmu Salomo yang akan membangun rumah buatku. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya masing-masing setiap kita itu Tuhan taruhkan kehendak khusus dalam kehidupan kita. Mazmur 139 Alkitab berkata, kita ini dibentuk, ditenun dalam rahim ibu kita. Dan dalam kitab Tuhan itu ditulis apa yang akan terjadi sebelum salah satu itu jadi saudara. Jadi semua kita ini sudah ada rencana yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu hari ini saudara, jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Untuk apa kemudian Tuhan ciptakan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin saudara dikasih Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah tentang seorang berdosa yang mengurapi Tuhan Yesus. Suatu kali Tuhan Yesus dijamu makan saudara. Dan ada wanita yang berdosa yang kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan meminyaki kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Orang-orang ribut dan berkata, tidak tahukah dia siapa wanita ini? Sebab wanita itu dikenal sebagai wanita berdosa. Yang lain ribut saudara dengan segala macam. Ada yang berkata, untuk apa minyak ini disia-siakan? Nah tetapi saudara perhatikan waktu orang ribut. Tuhan ngomong apa kepada orang-orang banyak? Markus 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Di saat murid-murid gak mengerti, sebentar lagi gurunya akan kemudian mati. Seperti yang ia firmankan. Saat murid-muridnya gak percaya bahwa gurunya pasti akan ditangkap saudara. Ada seorang wanita yang bahkan mempersiapkan tubuh Yesus menjelang kematiannya saudara. Saya percaya saudara, itu semua datang dari Tuhan. Sehingga dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Tuhan berkata, dia sedang mempersiapkan kematianku. Dan apa yang menjadi berkat wanita ini saudara? Markus 14 ayat 9 firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hari ini kita ada di tempat ini, mengingat kembali wanita yang meminyaki kaki Yesus, yang mengurapi Yesus saudara. Oleh sebab itu hari ini saudara, ayo, mungkin bagian kita lebih kecil daripada yang lain. Mungkin bagian kita tidak diperhitungkan oleh orang yang lain. Tapi biarlah ketika Tuhan melihatnya, dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baik untuk aku saudara. Hari ini berapa kita banyak mau mengerti kehendak Tuhan, boleh angkat tangan. Saya undang jemaat KCC kita bangkit berdiri, kunci kita.